Terima kasih Bapak. Kalau pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya dalam situasi apapun Engkau hadir. Ketika Engkau melihat ada orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Ini kami Tuhan. Kami beribadah ada di rumah. Kami beribadah ada di tempat-tempat di mana saat ini kami berada. Tapi hati kami tertuju pada Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau. Kami tidak terbatas oleh situasi. Kami tidak terbatas oleh kondisi. Tapi kami tetap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan membuat semakin kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak tergantung dengan situasi. Tapi kami tergantung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada renungan firman-Mu. Urapi hati, jiwa, roh, dan pikiran setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan, ini akan memberi kekuatan bagi setiap kami. Ini akan memberi pengarahan bagi setiap kami. Untuk kami berjalan bersama dengan Engkau. Untuk melewati segala sesuatu yang harus kami lewati dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikanlah benar-benar Engkau sendiri yang mau berbicara bagi setiap kami. Sehingga Tuhan Engkau menyampaikannya dengan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah waktu selanjutnya Roh Kudus kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom. Saya bersyukur pagi hari ini kita masih bisa bertemu. Walaupun mungkin kita bertemu dengan cara yang berbeda. Kita tidak bisa bertemu muka dengan muka. Tetapi saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat saudara. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Ketika ada orang percaya yang datang menyembah Dia. Saudara, puji nama Tuhan, saya berharap dan saya berdoa saudara semua ada dalam keadaan sehat. Sehingga pagi hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya baru terima posting kemarin yang cukup menggelitik buat saya. Postingan itu berkata begini. Ketika Nadiem ditunjuk jadi Menteri Pendidikan, banyak yang bercanda. Nanti belajarnya secara online. Banyak bayar SPP dan terima raport, nggak usah repot ke sekolah. Cukup pakai GoPay dan GoSend. Nah, ternyata Tuhan nyatakan sekarang loh. Ya. Apa yang jadi candaan, apa yang jadi iseng seseorang itu Tuhan nyatakan sekarang. Nah, yang kedua, ketika Menteri Pendidikan melempar konsep merdeka belajar, banyak orang bercanda. Dosen nggak perlu ke kampus dong. Mahasiswa bisa belajar di mana saja. Kampus-kampus bakalan sepi. Dan Tuhan merealisasikannya sekarang. Saya hari ini tidak bisa ke kampus ngajar. Saya ngajar dari rumah, ya, pakai Zoom, pakai macam-macam teknik, ya, teknologi, semuanya. Sekarang bisa belajar dari rumah dan perkuliahan tetap berjalan, ya. Bulan depan sudah akan akhir semester. Nah, kemudian yang ketiga berkata begini postingan ini. Nggak usahlah bersusah kerja di luaran, cukup dari rumah saja. Tuhan mendengar loh. Dan hari ini sebagian besar kita dirumahkan. Ya, mungkin di Semarang belum PSBB, tapi kita Jakarta lihat beberapa tempat sudah dirumahkan dan mereka bekerja dari rumah. Nah, kemudian ada yang berdebat bagaimana mengurai kemacetan. Sangat sulit terutama Jakarta. Tapi hari ini kalau saudara bisa lihat Jakarta sepi. Ya, tadi juga Semarang sepi. Biasanya kalau dari Tanah Mas saya ke Efrata ini butuh waktu 30-40 menit. Tadi cukup 10 menit sampai saya bingung. Cepat sekali ya. Kenapa? Jalanan sepi saudara. Ya, nggak perlu lagi diurai kemacetan. Semua berjalan dengan baik. Yang terakhir dia berkata begini. Kita ramaikan isu pemanasan global. Bagaimana mendinginkan bumi. Orang sibuk bingung. Banyak teori yang dikeluarkan. Untuk bagaimana bisa terjadi global warming ini. Ya, penanaman, pohon-pohonan dan sebagainya. Tapi hari ini saudara bisa lihat, ya, terjadi perubahan ozon mulai menebal. Es di kutub utara sudah mulai lagi menyatu. Wow,
Satu sisi mengatakan ini wabah ini sebuah bencana. Tetapi di sisi lain kita bisa melihat ada rencana Tuhan di balik semua ini. Jadi kita harus belajar apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Apapun yang terjadi di dunia ini pasti Tuhan tahu. Karena rambut kita sehelai saja dikatakan lepas dari kepala kita, Tuhan tahu. Nah saudara, kenapa wabah ini dibiarkan terjadi? Karena banyak orang juga melihat bahwa ada keluarga yang kehilangan keluarganya. Ada suami-suami yang kehilangan istrinya. Ada istri-istri yang kehilangan suaminya. Ada anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Dan ada orang tua yang kehilangan anaknya. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan situasi dan kondisi. Terlalu sibuk dengan kehidupan. Baik itu pekerjaan, baik itu hobi, baik itu pelayanan sekalipun. Seorang suami bisa merasakan kehilangan istrinya. Saudara, makanya saat ini ketika dikatakan stay at home, tinggal di rumah, sebetulnya ini merupakan jawaban dari banyak doa orang percaya. Karena banyak suami yang berkata, istriku itu sibuk sekali. Aku butuh istri yang tinggal di rumah. Banyak istri yang berdoa sama Tuhan. Tuhan, suamiku sibuk sekali. Sampai gak punya waktu untuk keluarga. Tolong Tuhan. Anak-anak bahkan sampai saya pernah membaca entah itu sungguh atau entah itu fiksi. Ada seorang anak yang mau membayar 1 jam waktu ayahnya. Dia bertanya, Papa, kalau Papa melakukan pekerjaan 1 jam itu Papa dibayar berapa? Si Papa menyebutkan sebuah nilai. Dan si anak itu dari uang jajannya dia sisihkan. Dan ketika sudah terkumpul sejumlah uang dia berkata, Papa, aku boleh bicara? Kenapa nak? Ini ada uang sejumlah yang Papa sebutkan untuk membayar waktu Papa 1 jam. Si anak ingin membeli waktu papanya 1 jam. Bayangkan saudara. Seorang anak notabene adalah anak kandungnya sendiri. Dia nggak bisa punya waktu bersekutu dengan papanya, bercandaria, bersenda gurau. Nggak bisa, karena papanya sibuk. Nah ketika ada kata stay at home, semua orang harus tinggal di rumah. Mau stay at home atau stay at hospital. Atau stay at burial. Kita tinggal pilih mau tinggal di rumah, mau tinggal di rumah sakit, atau mau tinggal di kuburan. Dan akhirnya dengan tanda petik sangat terpaksa orang memilih tinggal di rumah. Nah saudara, ketika tinggal di rumah, seharusnya ini merupakan sebuah kabar gembira. Karena istri-istri punya waktu banyak buat suaminya. Suami-suami punya waktu banyak buat istrinya. Orang tua punya waktu banyak buat anaknya. Anak-anak punya waktu banyak buat orang tuanya. Makanya saudara, di balik wabah ini saya dengar dan saya baca cukup banyak terjadi pemulihan keluarga. Jadi di balik kita melihat ini sebuah wabah, sebuah masalah yang besar untuk umat manusia dan memakan jiwa yang luar biasa sampai ratusan ribu orang meninggal. Tapi di balik itu ada keluarga-keluarga yang dipulihkan hidupnya.
Tetapi sayangnya saudara, tidak sedikit saya baca dari beberapa sumber. Justru dengan adanya stay at home ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak terjadi KDRT. Dan tidak sedikit yang mengajukan perceraian. Dan di luar negeri, di satu negara, bahkan tingkat perceraiannya ketika stay at home ini malah meningkat drastis. Cukup aneh sebetulnya. Kenapa saudara? Seharusnya ketika stay at home ini, waktu untuk kita rekonsiliasi dengan keluarga. Punya waktu banyak untuk bersenda gurau dengan keluarga. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang justru enggak betah. Banyak orang yang justru menganggap ini sebuah masalah yang besar. Nah saudara, mari kita belajar. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen, orang percaya, agar kita justru dalam kondisi saat seperti ini, mengalami terobosan dalam keluarga. Saya akan mengajak saudara untuk membuka sama-sama kitab Kejadian. Kitab Kejadian 2 ayat 24. Berkata begini. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat yang sama pun di Perjanjian Baru ada saudara. Efesus 5 ayat yang ke-32 berkata hal yang sama. Efesus 5 ayat 32 pun berkata begini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan ada kata bersatu, saudara. Jadi laki-laki itu yang kemudian menjadi seorang suami, meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan zona nyamannya, mengambil seorang wanita untuk menjadi istrinya, dan dia mulai bertanggung jawab. Dan dikatakan di sini bersatu. Tetapi saudara bisa lihat, ketika mereka sudah menjadi suami istri, bukan bersatu yang dilakukan, tapi berseteru. Pasangan-pasangan mengalami masalah yang besar. Berseteru dan tidak habis-habisnya. Pertanyaannya kenapa saudara? Karena ada yang tidak dipahami. Ada hal yang dia tidak tahu bagaimana caranya hidup dalam keluarga yang benar. Makanya ketika stay at home ini, lockdown terjadi, masalah muncul dalam keluarga. Saudara, kita harus memahami dua hal. Sehingga kita bisa melewati masa stay at home ini dengan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Justru malah kita mendapatkan pemulihan. Kenapa kita nggak dapat itu? Karena kita tidak tahu. Makanya pagi hari ini belajar baik-baik saudara. Saya akan kasih tahu saudara dua hal. Yang pertama, saudara, bangun keluarga itu dengan penuh kasih. Bangun keluarga itu dengan penuh kasih. Kenapa? Karena kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu harus diperjuangkan, diusahakan terus-menerus. Nggak bisa ketika saudara dan saya menikah, kemudian dia sudah menjadi milik kita, maka apapun yang kita mau terhadap dia sah-sah saja. Nah saudara ingat, yang kita ambil jadi pasangan kita itu sebuah pribadi yang sama dengan kita. Hanya beda jenisnya saja.
Kalau saya pria, saya punya istri wanita. Kalau saudara wanita, saudara punya suami pria. Saya perjelas ini karena sekarang ada pria menikah dengan pria. Nah saudara, karena kita mengambil seorang pribadi yang sama dengan kita, hanya beda jenisnya, tentunya sifatnya pun berbeda. Karakternya berbeda, apalagi latar belakang keluarganya. Nah inilah yang menimbulkan kemudian saudara perbedaan-perbedaan yang begitu mencolok dalam keluarga. Sehingga ketika tinggal di rumah 24 jam terus menerus selama 1 minggu, selama 2 minggu, selama 1 bulan, 4L. Lu lagi, lu lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Karena kita tidak bisa membangun keluarga itu dengan kasih. Maka yang terjadi percekcokan. Maka yang terjadi perseteruan. Kenapa? Karena manusia itu ego. Manusia itu lebih pengen dirinya dibenarkan. Selalu yang benar itu saya, yang salah itu dia. Kenapa? Dia tidak mau ngerti saya. Selalu dia yang disuruh ngerti saya. Kenapa? Karena manusia dilahirkan memang egosentris. Nah saudara, kalau kita sudah memahami bahwa diri kita egosentris, mari kita bangun. Bagaimana membangun kasih? Yang pertama adalah dengan pengorbanan. Membangun kasih itu perlu yang namanya pengorbanan. Nggak bisa saudara, cuman menikahi pasangan kita, udah gitu kasih makan, kasih duit, kasih rumah, selesai semua perkara, nggak bisa. Ingat, saya sudah sebutkan tadi, dia adalah sebuah pribadi. Yang namanya manusia, yang punya kebutuhan sama dengan kita. Makanya perlu kita lakukan apa? Kita korbankan. Pola pikir kita ubah. Selama ini kita selalu berkata, apa yang bisa engkau beri untuk aku? Kita tuntut pasangan kita, untuk dia bisa memberi sesuatu untuk aku. Sehingga kemudian saudara ketika kita tuntut terus menerus ada titik di mana orang jenuh. Coba pola ini dibalik saudara. Katakan apa yang bisa aku beri untuk menyukakan hatimu. Apa yang aku bisa beri untuk menyenangkan hatimu. Saudara kalau pola ini kita terapkan ini yang namanya pengorbanan. Kita korban perasaan. Kita korban waktu. Kita mungkin mengorbankan segala sesuatu tapi untuk pasangan kita. Maka saudara, itulah yang dikatakan akan terbangun. Yang namanya kasih di antara keluarga. Dimulai dari hal kecil. Saya pun memulai dari hal kecil. Gak juk-juk tiba-tiba keluarga saya baik-baik saja. Manis-manis saja. Enggak. 20 tahun saya mengalami masalah dalam keluarga dan tidak ada seorang pun di luar yang tahu. Karena kami sangat pintar menyembunyikan masalah kami. Tapi saudara, dalam selama 20 tahun itu, istri saya itu sudah minta pulang ke orang tuanya itu 8 kali. Dia mau bunuh diri 2 kali. Dan dia minta cerai sama saya 1 kali. Kurang baik apa sih saya? Saya merasa sangat baik. Tidak pernah neko-neko, tidak pernah macam-macam. Tidak pernah aneh-aneh, itu menurut saya. Tapi menurut pasangan saya ini suami yang tidak seperti yang dia inginkan. Keraslah, angkuhlah, nggak bisa dengar omongan orang lain lah. Wah macam-macam. Jadi kalau suruh tanya istri saya, daftarnya tuh banyak. Langsung akan nyerocos dia keluar jelek-jeleknya saya. Kalau suruh tanya dia yang baiknya apa, dia nggak bisa jawab. Karena nggak ada yang baik yang dia lihat. Itu dulu saudara. Nah perlu pengorbanan. Nah yang kedua saudara perlu apa? Perlu saling menghargai. Karena dia adalah seorang pribadi. Kita harus belajar mengerti dia. Dia punya kelemahan, dia punya kebutuhan. Wanita biasanya punya kebutuhan dipuji. Jadi pria itu seringkali
Tidak mau muji istrinya. Kenapa? Aku kan bukan tipe orang gombal. Aku bukan tipe orang kayak gitu ngomong I love you, I love you. Nggak biasa, keri untuk ngomong I love you. Saudara, kebutuhan wanita itu adalah dipuji dan diperhatikan. Kalau saudara bisa memuji dia, saudara bisa memperhatikan dia, itu saudara bisa mengisi tangki hatinya, memenuhi kebutuhannya. Sehingga saudara itu yang dikatakan apa? Saling menghargai. Nggak mudah. Apalagi tipe saya nih, tipe senangnya main kepro. Olahraga yang saya ikuti semua olahraga keras. Karate, judo, silat, kungfu. Wah, yang begitu-begitu saudara. Tiba-tiba ketemu istri yang lemah lembut, yang sukanya disayang, yang sukanya diperhatikan. Waduh, buat saya sebuah problem besar. Waktu pacaran bisa saya lakukan. Tapi waktu menikah sulit. Kenapa? Muncul sifat aslinya. Nah saudara, akhirnya saya belajar bagaimana gombalin istri. Jangan gombalin istri orang lain. Gombalin istri itu susah banget saudara buat saya. Ngomong, aduh, kamu cantik itu susah banget. Tapi akhirnya saya tetap belajar dan bisa. Itu persoalannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Nah kemudian yang ketiga saudara belajar saling mengampuni. Dalam hubungan suami istri atau orang tua dan anak, itu perlu yang namanya melepaskan pengampunan. Karena tidak ada orang seorang pun yang sempurna di dunia ini. Pasti dia punya kesalahan. Pasti dia punya kelemahan. Nah di balik kesalahan, di balik kelemahan itu kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Memang saudara melepaskan pengampunan itu berat. Tetapi percayalah pengampunan itulah untuk diri kita sendiri. Ketika kita melepaskan pengampunan untuk pasangan kita, maka yang terbebas itu sebetulnya ikatan yang mengikat diri kita. Saudara bisa praktekkan coba. Ketika saudara dihianati oleh pasanganmu, ketika engkau disakiti oleh pasanganmu, dan engkau katakan aku ampuni engkau di dalam nama Yesus. Dan betul-betul tidak hanya ngomong di mulut, tetapi keluar dari hati yang paling dalam. Nanti saudara buktikan, nanti saudara akan merasa plong hatimu. Ya, kok enak ya sekarang ya. Kemarin rasanya abot banget. Ngelihat dia itu rasanya isinya benci terus. Ngelihat dia itu rasanya kok kesal terus. Yang muncul yang elek-elek. Yang muncul itu selalu yang jelek-jelek. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, kita bisa melihat dia pribadi yang berbeda. Kenapa? Hati kita sudah dibereskan. Jadi pengampunan itu bukan untuk orang yang diampuni, saudara. Pengampunan itu adalah untuk diri kita sendiri, membebaskan hati kita, sehingga kita bisa melihat sesuatu itu jadi lebih baik. Dan memang bukan perkara yang mudah pengampunan itu, saudara. Harus dilakukan terus-menerus. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, saya pastikan kita tidak akan mampu melepaskan pengampunan itu. Karena sakit sekali. Orang itu bisa menyakiti kita dengan santainya. Tapi yang disakiti itu terasa sakitnya itu luar biasa. Saudara. Tiba-tiba disuruh melepaskan pengampunan, kok enak menoh. Dia itu sudah kayak gini Pak. Dia itu sudah kayak begitu Pak. Keterlaluan Pak. Saya tahu. Dan saya juga belajar untuk melepaskan sebuah pengampunan itu. Dan tidak mudah. Tetapi percayalah bersama dengan Tuhan. Kita libatkan Tuhan. Maka kita akan mampu melepaskan pengampunan itu. Kemudian membangun keluarga dengan kasih yang keempat. Itu adalah bangun komunikasi yang baik.
Banyak yang bermasalah dalam keluarga itu dalam komunikasi. Perhatikan saudara selama stay at home. Saudara lebih banyak pegang HP atau saudara lebih banyak ngobrol sama pasangan. Saya berani berkata saudara akan lebih banyak pegang HP. Kenapa? Lebih asyik. Lebih banyak yang kita bisa lakukan dari HP itu. Saudara, hati-hati. Komunikasi kita bisa terputus. Padahal kita serumah. Padahal kita bahkan seranjang. Tapi komunikasi kita nggak ada. Kan sudah Pak, uang sudah satu rumah mau apa lagi? Saatnya ngobrol. Saya jujur dulu dengan istri saya sebelum saya dipulihkan. Saya nggak bisa ngobrol sama dia lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 menit topik apapun pasti buntutnya berantem. Pasti. Kenapa? Beda pendapat, beda pandangan, beda cara memecahkan masalah. Istri saya pertimbangannya terlalu jauh, muter-muter. Saya pengennya to the point, tak, semua terarah, teratur, terkendali. Dia nggak bisa begitu. Makanya kalau membahas sesuatu apapun yang tadinya baik-baik, 10 menit berantem. Tapi hari ini saudara, kami bisa ngobrol berjam-jam. Bahkan pernah kami 3 hari ngilang. Jadi kami hilang cuti, 3 hari kami pergi ke Bali, masuk ke hutan. Cari villa yang terpencil. Berdua. Gak pernah tuh berantem. Gak pernah tuh bertikai. Gak pernah tuh berseteru. Kenapa? Sudah ngerti kuncinya. Jadi saudara, ayo bangun. Bangun keluarga itu dengan kasih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua saudara, kita akan belajar. Bagaimana kita bisa melewati, menerobos situasi sekarang ini. Untuk kita mendapatkan keluarga yang bahagia. Yang kedua, jadilah keluarga yang diberkati Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-28 berkata begini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Mereka itu suami istri, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kunci keberhasilan keluarga yang bahagia ketika saat stay at home ini adalah menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Kenapa? Dari kejadian 1 ayat 28 ini kita sudah lihat Allah sendiri memberkati pasangan suami istri itu. Diberkati. Dan kita sebetulnya sudah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Makanya saudara, ini saatnya kita melepaskan berkat buat pasangan kita. Setiap pagi kita punya waktu saling melepaskan berkat, blessing for the couple. Kita melepaskan berkat buat istri kita. Istri melepaskan berkat buat suami. Orang tua melepaskan berkat buat anak-anak. Kenapa? Karena kita sudah diberkati. Berkat itu sudah ada dalam diri kita. Jadi kita belajar sekarang melepaskan berkat itu. Sehingga kemudian saudara kita bisa menikmati yang namanya berkat Tuhan itu. Enggak mudah saudara, tapi lakukan. Ketika kita lakukan, kita memberkati. Maka saudara akan bisa melihat berkat-berkat itu akan diterima oleh pasangan kita. Berkat-berkat itu akan diterima oleh anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Dan yang terakhir saudara, bangun mesbah keluarga. Saat stay at home, lockdown, yuk bangun yang namanya persekutuan dengan keluarga. Ini saatnya.
saatnya kita nggak sibuk di luar. Pelayanan berhenti. Atau paling tidak jadi tinggal sedikit. Paling 5%, 10%. Pekerjaan sudah sangat sedikit. Teman-teman sudah sangat sedikit. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang boleh di rumah. Nah saatnya kita membangun mesbah keluarga. Bersama keluarga kita. Memuji, worship for Him. Saatnya kita bersatu dalam keluarga. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini saatnya, saudara, buat pria-pria sejati. Engkau meninggalkan warisanmu yang sejati. Buat anak keturunanmu yaitu satu saja. Warisan yang kita tinggalkan adalah takut akan Tuhan. Betapa ketika stay at home ini, lockdown tidak terjadi, wabah tidak terjadi. Kita sangat sedikit memperhatikan anak-anak kita. Sebagian besar, walaupun tidak semua orang, tapi sebagian besar. Dia lebih sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah. Ini saatnya saudara, kita kembali kepada apa yang Tuhan mau. Biarlah di balik segala wabah yang kita lihat sebagai sebuah musibah. Kita belajar melihat dari balik semua itu ada rencana Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah dalam keluarga, ini saatnya saudara bereskan. Jangan justru mengambil tindakan yang mudah, cerai saja. Selesai. Saudara, perceraian itu menghancurkan sebuah generasi. Perceraian itu tidak hanya memisahkan antara suami dan istri. Tidak. Tapi dia menghancurkan sebuah generasi. Inilah yang dituju oleh si iblis. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita yang sudah diberkati dari saat zaman Adam dan Hawa. Berkat itu kita lepaskan buat anak cucu keturunan kita. Dan buat pasangan kita. Sehingga dengan demikian kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup rumah tangga kita. Amin. Mari saya undang pemain musik, pemimpin pujian, kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kasih dari Surga. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Engkau yang memampukan setiap kami untuk membangun kasih dalam kehidupan rumah tangga kami. Kita akan nyanyikan lagu Kasih dari Surga. Haleluya. Yes, Lord. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Yes, Lord. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidup. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Yes Lord. Haleluya. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi.
mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi keluargaku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir, memenuhi keluargaku. Sekali lagi katakan mengalir. Kemudian kita sembah Dia. Kasih dari tempat tinggi. Yes Lord. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Memenuhi keluargaku. Mengalir memenuhi. Sekali lagi kemudian kita sembah Dia. Mengalir memenuhi keluargaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami percaya saat ini Roh-Mu sedang bekerja untuk memulihkan keluarga-keluarga yang saat ini sedang bermasalah, yang saat ini sedang dalam pertikaian. Engkau Tuhan yang berkuasa. Kami letakkan masalah kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu bekerja untuk memulihkan setiap kami. Pagi hari ini Bapa, kami bersyukur. Karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami masih bisa mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh diubahkan. Sehingga kami mempunyai keluarga yang bahagia. Kami boleh membangun kasih kami Tuhan. Dan kami boleh memberkati keluarga kami. Itulah warisan yang bisa kami beri buat anak cucu dan keturunan-keturunan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Jamah setiap keluarga saat ini Tuhan. Sehingga ketika mereka saat ini dalam stay at home, mereka sedang beribadah di rumah, mereka boleh merasakan kebaikan-Mu. Mereka boleh merasakan Tuhan jamahan-Mu. Mereka boleh merasakan Tuhan hadirat-Mu.
Sehingga dengan demikian pemulihan itu terjadi. Suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak dipulihkan. Dan kami percaya semua karena Tuhan yang melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Yalah Tuhan, ini kami dengan segala kelemahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan turun tangan, menolong setiap kami, memperbarui setiap kami, memulihkan setiap kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau yang layak untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya.